banyak meninggalkan dunia ini, Ustaz. Dunia ini hanya menghalangi kita dari Allah. Kenapa ente nggak mati aja? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa Rabbana atina, dunianya dulu mesti hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya ayah namanya Abdullah. Abdullah meninggal dunia dalam perjalanan apa? Bukan perjalanan tabligh apa. Abdullah meninggal dunia dalam perjalanan dagang, bisnis. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pemegang kunci Ka'bah, orang kaya, melayani semua jamaah haji tiap tahun. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay yang punya rumah paling besar di kota Makkah namanya Darun Nadwa. Dar, rumah, Nadwa, tempat pertemuan. Semua kepala suku ketemunya di Makkah, di Darun Nadwa, dibangun oleh kakek kelima Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun ayat kredit haram riba, riba pertama yang diharamkan adalah riba Abbas. Abbas itu siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika cerita tentang Bahira, Bahira tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya, kuilnya, dia selalu di dalam saja. Sampai akhirnya hari itu dia keluar. Bahira keluar dan bertanya kepada Abu Talib, "Who is this?" "Iki sopo?" Kata Abu Talib menjawab, "This is my son." Ini anak saya. Saya baru 2 hari jalan dengan Habib Muhammad, langsung bahasa Inggrisnya lancar. Ini anak saya. Kata Bahira, "Kalau benar ilmuku, kitab yang kubaca, anak ini yatim. Ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan." Biasa ponakan kita sebut anak kita. Itu siapa? Anak saya. Padahal ponakan. Nggak bohong. Abu Thalib tidak bohong, karena itu anak saudaranya. Ayahnya sudah meninggal. Dari mana Bahira tahu bahwa itu adalah anak yatim yang ayahnya sudah meninggal? Karena aku melihat ada 3 tanda. Yang pertama, aku lihat pohon kayu bersimpuh. Yang kedua, aku lihat batu-batu bersujud. Yang ketiga, aku lihat dari tadi ada awan yang menaungi dia. Jangan bawa dia ke negeri Syam, karena di sana banyak Yahudi yang sudah menanti. Kalau mereka tahu ternyata Nabi terakhir itu bukan keturunan Ishak, tapi keturunan Ismail, mereka akan bunuh. Kenapa? Karena mereka menunggu keturunan Ishak, bukan keturunan Ismail. Perjalanan Nabi dengan Abu Thalib itu perjalanan apa? Perjalanan dagang. Abu Thalib dagang, Abbas dagang, Abdullah dagang, Abdul Muttalib dagang. Masya Allah. Nah, itu lampu. iya, lampu. Masya Allah. Buatlah sejarah untuk anak kita di masa akan datang. Anak kita ini 25 tahun akan datang, akan menjadi mahasiswa S3 di Harvard University. Ketika pulang dengan karirnya, anaknya bertanya, "Papa, ini foto papa di mana?" "Di Masjid Halal Malang." Yang ceramah waktu itu siapa? Almarhum Abdul Somad. Ceritanya indah. Di mana? Di masjid. Ngapain? Maulid. Dengan siapa? Dengan habaib, dengan ustadz. Jangan sampai kita tidak bisa menceritakan keindahan, karena memang kita tidak pernah menciptakan sejarah yang indah untuk anak-anak kita. Papa, ya, dulu papa ketemu dengan mama gimana? Jangan tanya-tanya. Mama, ya, dulu mama ketemu dengan papa di mana? Tangkap satpam.
Alhamdulillah, adik-adik semua ketemu, sejarahnya indah. Itu kawan papa ya? Ya. Sejak kapan berteman? Sejak dulu pengajian bersama Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syihab. Kami terus setiap pekan ngaji di Masjid Halal. Disitulah kami berteman. Indah ceritanya. Itu kawan ayah ya? Iya. Di mana ketemu? Kami sama-sama sakau. Mudah-mudahan semua adik-adik istiqomah semuanya. Istiqomah itu berat Pak Ustadz. Karena berat itulah maka balasannya surga. Kalau ringan balasannya rantang sama kipas angin. Yang selama ini sibuk dengan pacarannya, selama ini sibuk dengan LGBT-nya, selama ini sibuk dengan sakaunya, selama ini sibuk dengan tatonya, tinggalkan semua. Karena kita pada akhirnya akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Orang ganteng mati, yang nggak ganteng setengah mati. Orang tua belum tentu. Anak muda banyak yang mati. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, yang sudah ngaji, yang sudah hijrah, yang sudah taubat, alhamdulillah. Tapi kalau hanya sekedar taubat sendirian, bisa balik lagi. Kenapa? Karena setan belum pensiun dini. Makanya mesti ngaji.